kedua, perkenalan speaker. 3, sesi pertama oleh speaker, yaitu Kak Ivan. Keempat, sesi kedua oleh guest speaker, yaitu Kak Ridwan. Yang kelima ada Q&A. Yang keenam, sesi dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup. Nah, sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Nah, teman-teman, pada acara live webinar ini kita akan berdiskusi nih mengenai bagaimana kita dapat menuju lulus dengan cemerlang, di mana speaker dan guest speaker kita juga akan memberikan panduan praktis mengerjakan skripsi dan wisuda dalam 3,5 tahun. Wah, menarik banget ya sih teman-teman? Nantinya juga akan ada sesi tanya jawab loh buat teman-teman. Maka dari itu, buat teman-teman yang hadir untuk tidak menyanyiakan kesempatan yang sangat berharga untuk bertanya langsung kepada dua speaker kita. Dan juga selama acara webinar ini dimulai, dimohon kepada teman-teman untuk selalu mengaktifkan kamera selama webinar berlangsung ya. Nah, sebelum ke intinya nih, saya juga akan memperkenalkan terlebih dahulu nih, siapa sih speaker dan guest speaker kita. Jadi kalau teman-teman lihat di layar Google Meet, teman-teman di sini sudah terlihat ya, ada dua speaker kita. Pertama ada speaker kita bernama Kak Ivan Rifki Hendrawan MKom. Beliau adalah seorang IT instruktur dan founder Pitonesia. Dan kedua ada guest speaker kita bernama Kak Ridwan Dwi Irawan. Beliau adalah seorang teacher dan beasiswa full funded program MTI AMIK 2021. Halo Kak Ridwan. Halo Kak Venda. Apa kabar Kak? Baik. Oke, sudah siap ya Kak hari ini untuk mempresentasikan materi kepada teman-teman yang hadir di sini? Insya Allah siap sih. Baik, kalau begitu langsung saja Kak, saya persilakan untuk memaparkan materinya kurang lebih 30 menit. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Venda. Oke, langsung aja ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu, senang sekali dikasih kesempatan buat ngobrol bareng, terutama dalam topik skripsi ini. Nah, topiknya kali ini kan tentang gimana lulus dengan cemerlang nih. Menuju lulus dengan cemerlang. Nah, saya itu diajak sama Kak Ivan untuk ngisi di sini. Karena kebetulan saya juga termasuk yang bisa kumlot dan lulus 3,5 tahun. Oke, di sini saya mau ngasih sedikit tips and trick, nggak banyak ya, tentang gimana caranya lulus dengan kumlot dan tempo waktu 3,5 tahun, agar menghindari tadi yang udah sampaikan Kak Ivan, writer block tadi. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu. Di sini saya Ridwan Dwi Irawan, saya kelahiran tahun 98. Saat ini saya sedang profesi sebagai guru di SMK Negeri 1 Lipar. Asal saya dari Gunung Kidul, saya alumni Universitas Amikom Yogyakarta, satu kelas untuk di S2-nya bersama Kak Ivan. Terus saya juga concernnya di programming, auditing, terus sekarang lagi seneng-senengnya creating content. Dan sekarang ini saya setelah lulus di program Magister Informatika. Dan di sini saya itu mau disclaimer dulu bahwa sharing ini itu berdasarkan atau murni based on my experience. Jadi nanti kalau misalnya ada ketidaksesuaian dan sebagainya itu bisa disesuaikan. Harapannya sih nanti dengan materi ini bisa applicable buat teman-teman semua agar kesannya tidak terlalu kaku dan teman-teman bisa relate nanti ke depannya. Oke, di sini tadi saya udah ngeklaim juga bahwa ini based on my experience. Terus di sini, nah saya itu berasal dari perguruan tinggi swasta, jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang dari negeri bisa menyesuaikan karena mungkin ada sedikit banyak perbedaan. Nanti diharapkan bisa di-adjust sendiri gitu. Kemudian untuk topik yang akan saya bahas itu konteksnya kondisional. Maksudnya apa? Kondisional itu artinya ada yang mungkin bisa, contohnya gini, misalnya di saya kan untuk jurusan saya sistem informasi, saya itu bisa ngambil skripsi di semester 6. Sedangkan mungkin di jurusan lain itu baru semester 7 baru bisa dan sebagainya. Makanya di sini saya sampaikan bahwa yang saya sampaikan nanti adalah kondisional. Kemudian relate karena saya juga masih muda. Ini of course karena saya juga belum setua itu. Jadi kalau sebenarnya mau dipanggil Pak itu juga kurang. Ya masih fun. Terus saya di sini tuh relate maksudnya tuh kadang nih generasi kita kan ada malesnya ya, ada magernya. Jadi kita tuh harus bisa maintain tuh semua, bukan terus menghindar atau sekaku buat enggak menghibur diri agar gimana ya, enggak terpaku atau ada writer box yang menghalangi skripsi kita selesai pada waktunya. Terus kira-kira apa sih yang bisa saya selesaikan dalam waktu 3,5 tahun? Ini sharing dulu ya. Jadi saya di sini juga tidak pengen terlihat
menggurui atau kaku atau gimana. Saya pengen sharing juga karena bagaimanapun juga ini based on my experience, jadi ada sisi personal juga. Terus untuk pertama saya tuh dalam 3,5 tahun join ke Formasi Dance untuk 3 mata kuliah. Jadi saya juga dikasih pengalaman buat ngajar. Terus kemudian saya juga ikut lomba-lomba juga di kampus, dan itu tahapnya antar perguruan tinggi, yaitu namanya Amikta. Satu saya lomba, terus ada dapat juara 3. Terus ikut panitia orientasi kampus juga. Nah ini nih Yudisium 3 tahun 4 bulan. Jadi selama saya kuliah itu saya menyelesaikan studi saya selama 3 tahun 4 bulan. Dan di sini adalah yang saya selesaikan adalah skripsi. Oke, ini saya bawa teman-teman flashback ke momen saya dulu ya. Jadi ini adalah momen yang saya bilang that change everything. Karena di sini tuh saya dikasih kesempatan yang awalnya itu tidak ada kesempatan buat lanjut S2, akhirnya dipertemukan sama Mas Ivan karena dapat beasiswa full dari kampus asal S1 saya, yaitu Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini tuh saya pengen highlight bahwa ini tuh adalah it's a proof that anyone can be someone gitu. Terus di situ saya juga punya publikasi, dan sejauh ini saya udah berhasil publis 8 karya ilmiah dan 1 karya hak cipta dari perlombaan yang saya menangkan pada saat itu. Nah, selain itu saya juga banyak mendapat kenangan, karena tidak dipungkiri ya, selama 3,5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Secara sadar atau tidak, kita tuh kadang juga melewati banyak momen bersama teman-teman. Saya pun sangat bersyukur bahwa banyak teman yang suportif, dan kala itu juga kebetulan saya adalah ketua kelas di kelas saya. Nah ini langsung aja ya, nggak usah berlama-lama. Gimana sih Mas tips and trick biar lulus 3,5 tahun? Saya disclaimer lagi ya, bahwa tips and trick ini adalah tidak kaku. Jadi nanti teman-teman bisa adjust sendiri. Maybe a little bit personal, tapi saya sudah menjustifikasinya biar bisa lebih umum dan teman-teman bisa menerimanya secara relate ke kondisi teman-teman. Tadi kan Mas Ivan sudah bahas writer blog dan sebagainya nih, permasalahan yang mungkin menjadi tembok utama terhadap kita mager-mageran untuk kerjaan skripsi. Nah saya itu sini nyaranin buat teman-teman tuh ngeset goals, karena goals itu nanti kaitannya dengan alasan kita kenapa mau selesai cepet gitu. Misalnya kalau di konteksnya saya ya, waktu itu pengen selesai cepet tuh saya ngomong ke dosen saya bahwa saya tuh target buat selesai bulan ini Pak Bu. Nah itu menurut saya penting, karena gimana pun juga kalau teman-teman ingat bahwa niat itu adalah yang utama. Segala sesuatu kita mulai dari niat. Kemudian benefitnya kalau selesai cepet itu apa? Jadi teman-teman juga harus mempertimbangkan bahwa nggak semua itu harus selesai cepet. Itu opsional, tapi ketika kita selesai cepat itu kita bisa mengejar karir lebih dulu dari mungkin kebaikan dari kita. Mungkin bisa juga sih magang di saat jadi mahasiswa, tapi menurut saya pada saat itu lebih beneficial kalau misalnya saya selesai cepat nanti ngejar karir, karena nanti karirnya plus biasanya dapat gaji gitu. Terus itu di pikiran saya pada saat itu. Kemudian tanggapan orang tua terhadap goalsnya kita juga wajib ngomong ke orang tua saya tuh ada goals gini, karena saya pengen selesai 3,5 tahun, maka bla bla bla. Karena di konteks saya juga itu saya waktu S1 dibiayai sama orang tua gitu. Jadi harus ada perbincangan itu menurut saya sih. Kemudian kalau lulus cepat udah memenuhi tantangan udah kerja belum sih? Nah ini juga nanti berkaitan dengan kalau waktu itu saya juga nemuin yang namanya krisis identitas. Jadi masa-masa buat CV dan sebagainya itu adalah masa-masa di mana saya tuh aduh ini kemarin kenapa nggak saya lakuin dan sebagainya. Itu tuh bakal teman-teman rasakan ketika masa-masa skripsi itu, karena kan ada pertimbangan mau selesai cepat atau enggak. Nah itu biasanya muncul di situ. Kemudian kalau mau selesai cepat, setelah itu ngapain? Nah itu juga salah satu pertimbangan di mana yang saat itu mungkin saya juga mungkin kebanyakan orang juga bingung setelahnya itu mau ngapain, karena kalau di perspektif saya kan dari ilmu murni, jadi nggak ada yang bayangan di keguruan atau di apa, itu masih abu-abu buat saya. Mungkin kalau di gambaran saya itu mungkin kalau kerja terus pengen freelance atau bangun startup, tapi itu ternyata tidak semudah itu. Terus kemudian yang kedua adalah saran saya adalah cari teman sefrekuensi. Kenapa? Karena menurut saya teman itu bisa jadi rival atau bahkan bisa jadi support system yang gimana nanti itu kedepannya bisa bantu kita nyelesain skripsi juga. Contoh ya, misal kita mau ngutip sumber, contoh gini, kalau dulu tuh yang paling sering banget tuh gimana sih caranya ngutip apa style atau IEE. Nah biasanya kalau misalnya ada teman-teman yang mereka udah belajar duluan, mereka tuh bakal ngasih input ke kita juga bahwa caranya tuh gini-gini. Nah itu kan secara nggak langsung tuh mempersingkat waktu kita, karena ada yang
temen yang udah experience, yang udah nyoba duluan, terus sharing kita tanpa harus kita belajar secara mandiri dulu. Nah itu kadang kita sharingnya di situ. Gak perlu banyak asal tidak mempengaruhi ke arah yang sebaliknya. Jadi yang penting teman kita itu suportif dan tidak membawa kita, karena pergaulan juga kan pasti ngaruh ya. Jadi kita gimana caranya untuk membangun lingkungan buat mengerjakan skripsi ini menjadi lebih sehat gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah kita tuh harus bisa milih antara mau berpikir secara realistis atau eksplorasi. Ini tuh adalah satu dilema saya juga teman-teman waktu itu, dimana kita tuh waktu itu sempat ada di masa dimana ini tuh gimana ya skripsi tuh kita mau ambil judul apa dan sebagainya. Kayak tadi Mas Ivan kan sempat bahas ChatGPT buat nyari preferensi terkait judul skripsi dan sebagainya. Itu penting buat kita milih secara bijak, karena realistis dan eksplorasi itu menurut saya dua hal yang berbeda. Maksudnya apa toh? Realistis itu ketika kita diminta buat cari sebuah tema, itu kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Gimana kalau kita target segini, kira-kira butuh waktu berapa lama sih? Terus kalau yang eksplorasi, kira-kira makan waktu nggak ya? Nah itu penting. Contohnya ya, misalnya saya masuk di sini adalah harus referensi tertentu. Kalau nggak referensi A nggak mau. Nah itu kan salah satu bentuk yang kaku banget. Itu adalah salah satu cara mereka buat eksplorasi tadi. Makanya kalau eksplorasi itu cenderung memakan waktu. Sedangkan kalau realistis kita bakal pikir, sumber yang mana aja bebas, yang penting kita ada sumber. Nah perbedaan di situ. Kemudian contoh lain di sini, misal kita dikasih suatu topik, terus di sini kita berbau politik atau gimana. Nah itu salah satu bentuk yang kaku juga. Jadi misalnya kita mau mengukuhkan ke suatu topik, itu juga bisa memakan waktu dan jatuhnya malah menghambat kita atau malah bikin kita ngestak dan tidak punya semangat buat ngerjain skripsi. Terus contoh lain, misalnya kalau di jurusan saya ya, itu kan khususnya di Fakultas Ilmu Komputer, itu kita bimbang antara mau programming atau ke analisis nih. Nah itu juga salah satu bentuk yang ambigu juga, karena kalau misalnya programming kita kan harus mengikuti perkembangan zaman, terus kita harus belajar bahasa program baru. Nah itu kan salah satu hal yang justru malah menghambat kita. Tapi kalau misalnya kita mau ambil jalan yang menurunkan ego kita bisa ambil analisis kok dan sebagainya. Terus yang keempat adalah asking for help. Kalau misalnya kita ada kesulitan. Nah di sini tuh kadang orang-orang itu mager, terus kadang punya temen tapi nggak tanya. Sedangkan kalau kita kan sebenarnya bisa minta preferensi atau pendapat dari orang-orang lain guna sebagai input buat kita sendiri kan. Dan di sini juga saya menyampaikan bahwa jangan menutup diri pada kesempatan, karena kesempatan itu yang membuat kita bisa mendapatkan input dari orang lain. Dan selain itu, meminta bantuan dapat menunjukkan rasa kepercayaan kepada orang lain. Itu salah satu bentuk kita mengapresiasi teman-teman kita yang mungkin bisa ngasih kita input gitu, daripada yang kita cuma diem aja. Misalnya ada kesulitan nggak minta bantuan, nah itu kan juga justru cenderung merugikan ya gitu. Nah teman-teman bisa nih misalnya asking for help, bisa tanya ke siapa aja, nggak harus teman, misalnya dosen atau mungkin dosen yang dulu ngajar kita, atau bahkan kayak di sini kan konsultan skripsi yang saat ini sedang mengadakan webinar ini mungkin bisa ngasih banyak solusi, preferensi, karena mereka itu punya experience yang mungkin lebih dari kita semua gitu. Sedangkan kalau kita dari sisi mahasiswa itu kan pasti taunya ya gitu-gitu aja. Kalau dulu pas zaman saya itu keberatannya adalah karena pandemi, jadi kita ada kesulitan buat nyari sumbernya di mana ya. Terus kalau misalnya kita bingung, kita tanya siapa. Nah itu agak sulit banget jujur pada saat itu ya teman-teman. Terus selanjutnya adalah kalau mau cepat itu pastikan tidak ada perulangan mata kuliah. Kenapa ini penting? Karena di sini itu bakal menentukan teman-teman itu ada semester berikutnya atau tidak. Contoh ya, kalau untuk di kampus saya itu ada sejumlah 144 SKS, dan 144 SKS itu bisa diambil hanya dengan 6 semester saja. 144 dibagi 6 itu kan semesternya kita tapi kita menempuh 24 SKS, dan menurut saya itu ideal karena juga tidak terlalu keberatan dan bisa ngasih space buat kita di semester 7 untuk fokus di skripsi gitu. Jadi ada trik-triknya kayak gitu, mungkin teman-teman bisa cari, atau bahkan kalau mungkin teman-teman yang belum terlalu jauh mungkin di semester awal atau baru
masuk kampus itu bisa mempertimbangkan, oh ini saya mau ambil berapa SKS ya, atau mungkin di kampus saya itu sistemnya gimana. Kan ada yang kampus di mana semester 1-2 itu menentukan semester ke depan itu kita mau ambil berapa SKS. Itu penting teman-teman buat notice ke situ, karena kalau enggak nanti takutnya malah menghambat teman-teman hingga harus menyelesaikan ke semester 8, semester 9, itu kan juga malah memberatkan ya gitu. Terus caranya gimana? Satu, kalau dari perspektif saya adalah kita tuh harus respect sama regulasi tiap-tiap dosen, karena gimana pun juga kita tuh menurut ilmu, dan dosen-dosen ini mereka tuh punya hak prerogatif buat ngasih kita tuh nilai, ngasih kita penilaian terhadap gimana kita di kelas. Terus berhak tidak misalnya kita minta pengajuan nilai buat naik grade atau sebagainya, itu kan penting gitu. Sedangkan kalau dosen itu bisa punya. Oke, makasih Kak Ridwan, sungguh sangat inspiratif sekali, dan memang intinya itu kita jangan memaksakan diri ya Kak. Kalau misalnya ada kesulitan, kita harus bisa minta preferensi atau masukan dari orang lain. Oke Kak, tanpa berlama-lama juga nih Kak, kita langsung aja ke sesi Q&A, dan di sini juga udah ada yang tanya di kolom komen, dan buat teman-teman yang mau nanya juga bisa raise hand atau lewat chat. Dan mungkin kita mulai dulu kali ya Kak dari yang sudah komen di sini. Bagaimana sih cara menemukan sumber-sumber terbaru dan relevan untuk mendukung penulisan skripsi? Silakan dijawab Kak. Boleh Kak, mungkin Kak Ivannya sedang ada kendala. Oke, jadi sudah terjawab dengan jelas ya Kak Aneska yang tadi bertanya. Dan bagi teman-teman barangkali ada yang mau bertanya, boleh banget on mic, kalau enggak lewat chat Gemit ya. Atau kalau enggak ada mungkin dari saya boleh bertanya enggak Kak Ridwan? Iya, oke. Jadi tadi kan sebenarnya ini materinya Kak Ivan tadi, cuma kan agak bersinggungan ya dengan materinya Kak Ridwan. Tadi yang mengenai ada fenomena namanya tuh writer's block. Dan untuk mengatasi itu, tadi itu salah satu materinya menjelaskan kalau misalnya kita kena fenomena writer's block, itu kita harus apa ya namanya? Kayak istirahat dulu atau relaksasi. Nah, biasanya tuh kalau misalnya kita udah mencoba untuk istirahat ya, ternyata kita tuh terlalu nyaman untuk istirahat dan akhirnya tuh malahan gak melanjutkan. Nah, kira-kira bagaimana sih Kak cara agar kita tuh apa ya istilahnya udah jenuh nih ngerjain skripsi, terus kita istirahat malahan kebablasan gitu. Nah, ada nggak sih Kak cara agar kita kembali semangat lagi untuk mengerjakan skripsi ya? Dan mungkin karena atau masih ada yang mau tanya lagi, boleh teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak ada, apa kita cukupkan saja Kak? Oke, kita cukupkan saja ya. Dengan ini kita tutup sesi tanya jawabnya, dan kepada penanya saya juga ucapkan terima kasih, dan kepada speaker dan guest speaker kita yang sudah memberikan jawabannya, terima kasih karena ini akan menambah wawasan baru untuk kita. Dan di sini juga izinkan saya untuk menyimpulkan kegiatan webinar hari ini bahwasanya memang dalam menulis skripsi itu ada fenomena writer's block yang akan berdampak ya. Tapi hal tersebut dapat diatasi dengan cara brainstorming, pengaturan jadwal, relaksasi, kolaborasi, dan diskusi. Kemudian kita juga harus dapat menentukan goals atau target, mencari teman yang frekuensi, realistis atau eksplorasi, asking for help. Dan kalau misalnya setiap ada mata kuliah itu dipastikan kita jangan sampai mengulang, terus juga jangan pernah untuk mempersulit diri, dan itulah yang menjadi tips and trick untuk cepat lulus. Dan karena kita sudah di penghujung waktu acara, sebelum webinar ini diakhiri, mungkin gimana nih Kak Ivan enaknya? Dokumentasi dahulu ya Kak? Apa ya namanya? Maksudnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Ivan dan Kak Ridwan yang sudah sharing pengetahuan dan pengalamannya yang sungguh sangat bermanfaat bagi kita semua di sini. Dan kemudian mengingat di awal kegiatan tadi dibuka dengan doa, maka alangkah baiknya kita tutup pula dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Dan terakhir nih teman-teman, saya ada pantun nih. Pergi ke pasar beli tahu isi.
pulangnya beli jamu. Semangat para pejuang skripsi, gelarmu menantikanmu. Saya Venda Aldila, host acara webinar kali ini dan mewakili para speaker mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.